kemudian berubah jadi belum diproses, dan kemudian kemarin banyak info berubah lagi jadi gagal. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune channel ini ya. Dan buat teman-teman yang baru join channel ini, please dan silakan subscribe channel ini, khususnya buat prakerja, karena saya akan update info tentang prakerja lewat channel ini. Jadi kalian nggak akan rugi untuk follow channel ini ya. Jadi pada hari ini, saya akan membahas lagi beberapa pertanyaan teman-teman yang setelah video saya kemarin, yang saya menghubungi CS Prakerja hampir 10 menit lebih. Jadi masih ada teman-teman yang masih bertanya dan masih belum clear. Jadi video ini adalah lanjutan video sebelumnya, di mana saya akan membantu menjawab dan menjelaskan pertanyaan teman-teman. Jadi ini nggak ada lagi telepon CS, tapi saya ada memberikan jawaban dari informasi yang saya terima, baik dari CS ataupun juga dari teman-teman yang lain. Sebelum kita mulai, please teman-teman bantu subscribe channel ini, pastikan loncengnya nyala, dan kalau perlu kalian share video ini ke teman-teman yang lain. Dan juga kalau ada pertanyaan nantinya setelah video ini, jangan ragu buat komen di bawah ya. Dan pastikan kalian juga sampai akhir video, jadi infonya nggak sepotong-sepotong. Oke? Jadi kita mulai aja. Jadi dari teman-teman kemarin yang banyak DM saya di Instagram dan juga di komen, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Mungkin beberapa pengulangan ya, tapi agar saya tegaskan lagi jawaban lebih clear-nya. Yang pertama adalah status insentif di dashboard sebelumnya gagal. Ya bener kan? Jadi kemarin lusa gagal, kemudian berubah jadi belum diproses, dan kemudian kemarin banyak info berubah lagi jadi gagal. Itu kenapa sih Kak? Kira-kira ada masalah nggak ya? Oke, jadi dari informasi kemarin juga dari CS, kita misalnya ada perubahan status di status insentif kita, entah itu gagal, sedang diproses, belum diproses, kita wajib cek rekening kita. Karena bisa aja, walaupun statusnya gagal atau belum diproses, atau sedang diproses, bisa aja insentifnya sudah cair, sudah masuk. Jadi kalian rajin-rajinlah juga cek rekening kalian. Semoga saja sudah masuk. Jadi kalau sudah masuk, kalian bisa abaikan notifikasi tersebut. Tapi kalau seandainya belum masuk dan notifikasinya sebelumnya belum diproses, gagal lagi, kalian wajib lagi double check data kalian dan juga ulasan latihan pertama kalian. Seperti info CS kemarin di video saya sebelumnya. Jadi mereka itu fokus untuk saat ini adalah ulasan di pelatihan yang pertama. Jadi pelatihan pertama kalian harus sudah benar-benar selesai, memberikan ulasan, sertifikat muncul. Artinya itu sudah nggak ada masalah untuk ulasannya. Lalu data seperti nomor rekening, NIK, nomor telepon, itu juga tidak boleh ada kesalahan atau perbedaan. Dan pastikan rekening kalian sudah update untuk yang e-wallet. Jadi kalian bisa abaikan walaupun statusnya nanti jadi gagal lagi atau diproses, itu karena mereka sistemnya nggak update ya. Jadi mereka fokus transfer secara manual. Jadi untuk status di dashboard itu tidak mengikuti. Jadi kadang sudah ditransfer, tapi di dashboard tidak ikut berhasil atau dia malah kembali ke gagal atau belum diproses. Jadi buat teman yang sudah benar datanya, abaikan aja. Jangan terlalu dipikirin, kalian fokus cek nomor rekening kalian aja, oke? Lalu pertanyaan kedua adalah status insentif masih gagal atau sedang diproses, namun insentif sudah cair. Apakah ini akan berpengaruh untuk insentif selanjutnya? Banyak teman-teman yang nanya, kira-kira kalau statusnya saya masih sedang diproses untuk tahap 2 dan udah mau tahap 3, mengganggu nggak Kak untuk notifikasinya tuh? Dari yang saya tahu itu nggak berpengaruh kok. Karena banyak juga teman-teman yang tahap 1-nya masih gagal, tahap 2-nya udah cair. Atau sebaliknya, tahap 2-nya gagal, tahap 1 sudah diproses, sudah cair. Jadi kalian nggak perlu terlalu memikirkan yang namanya insentif yang statusnya di dashboard kalian, selama data kalian sudah benar, pelatihan sudah selesai. Jadi jangan berpikir karena sedang diproses, kalau sudah cair akan menghambat insentif tahap 3. Tapi teman-teman untuk tahap 3 emang sampai sekarang pun belum ada yang cair ya, setahu saya. Karena biasanya kalau sudah ada yang cair, pasti di grup ada yang nge-share insentif tahap 3 cair. Tapi sampai pagi ini saya ngecek di grup, ngecek di Facebook, itu belum ada yang share untuk pencairan insentif tahap 3. Jadi bersabar aja. Dan itu dari CS pun kemarin, seperti teman yang ketahui, mereka bilang akan ditunda atau diundur, jadi sepertinya tidak akan on time. Karena mereka masih fokus untuk insentif tahap 1 dan juga tahap 2, yang sebelumnya masih gagal.
Lalu yang berikutnya, yang insentif tahap 1 masih belum diproses, padahal tahap 2 sudah cair. Ya, banyak juga teman-teman yang tahap 2-nya malah duluan diproses, tapi tahap 1-nya belum cair. Dan tahap 2 sudah cair ke rekening kita. Terusnya kalau masih gagal sedang diproses, kita tunggu saja. Tetap, emang sih kuncinya pasti selalu tunggu ya, tapi penjelasannya adalah karena mereka banyaknya antrian yang diproses, dan banyaknya update data, karena sebelumnya yang dibuat gagal oleh sistem itu adalah karena kita itu diduga belum memberi ulasan atau data kita tidak valid. Jadi mungkin dia kayak quick search ya, atau quick scan ya. Jadi dia nggak detail. Tapi karena sekarang mereka manual, satu persatu dicek, jadi kalau memang sudah benar semuanya, itu akan bertahap diproses. Jadi untuk status di dashboard itu tidak mengikuti pengaturan yang manual. Jadi seringkali terlambat, sudah cair hari Selasa, mungkin hari Jumat baru berubah jadi berhasil. Atau mungkin sekarang banyak banget yang sudah cair tapi udah setelah 2 minggu malah ada, itu statusnya masih sedang diproses atau gagal. Tapi nggak masalah, abaikan saja. Yang penting insentif sudah cair. Yang jelas itu nggak akan mempengaruhi untuk pencairan berikutnya kalau memang sudah waktunya pencairan. Oke teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah pelatihan paket belum selesai. Jadi banyak teman kita yang beli pelatihan paket tapi dia belum selesaikan semua, mungkin baru 1 atau 2 pelatihan. Itu yang penting, yang pertama sudah selesaikan, tapi saran saya segera selesaikan semuanya. Jadi kita nggak ada beban, jadi kalau kita ada waktu, kita kelarin aja karena dia tuh bundling ya, jadi paket ya. Jadi mungkin di sistem juga terhitung sebuah satu pelatihan walaupun ada banyak kelas. Jadi itu juga mungkin yang menghambat untuk pelatihan kita belum cair. Jadi saran saya, kelarin pelatihan yang paket. Oke? Dan berikutnya, kalau teman-teman beli pelatihan satuan seperti saya, jadi saya kemarin ikut 2 pelatihan ya. Jadi yang pertama teman-teman sudah selesai, sudah isi ulasan, proses sertifikat. Lalu yang kedua kalian sudah beli tapi belum selesai, apakah itu akan mempengaruhi insentif? Seharusnya tidak, karena itu dari CS, dia hanya fokus ke insentif tahap 1. Tapi pastikan, jika kalian selesai pelatihan sampai ujian, pastikan kalian mengisi ulasan dengan benar semuanya, dan sertifikat muncul. Baru kalian bisa anggap itu sudah selesai. Tapi kalau belum selesai memang, itu nggak masalah. Tapi kalau memang kita sudah selesai, tapi belum isi ulasan, itu yang mungkin jadi masalah. Tapi harus kalian segera selesaikan. Lalu berikutnya adalah untuk ganti rekening. Banyak banget teman-teman kita yang ngeluh dan menginfokan mau ganti rekening karena datanya, nomor teleponnya mungkin mati atau nggak upgrade, akhirnya mau ganti. Tapi banyak banget yang gagal, dan kebanyakan gagal semua ya. Jadi solusinya seperti info CS kemarin juga, kita diminta untuk mencoba terus. Dan saran saya juga coba kalian pakai mode desktop, kemudian kalian cari jam-jam yang jam-jam tidak sibuk. Karena ini fiturnya mungkin terbatas ya, jadi kalau bersamaan banyak yang akses ini, itu akan banyak yang gagal. Jadi yang internetnya stabil, kuat, dan juga pas waktunya, itu yang akan terproses. Karena ini riskan banget karena kita mengubah seperti data kita di prakerja dengan data baru khususnya untuk pencarian insentif. Jadi kalau nggak bagus koneksinya, nggak langsung terupdate, itu yang dikhawatirkan akan menghambat sistem kita. Jadi kalau bisa kalian harus coba terus pastinya, lalu cari jam-jam yang tidak sibuk, dan juga kalau bisa pakai koneksi yang stabil, yang pakai wifi ya. Jadi semoga saja segera bisa terupdate untuk rekeningnya. Tapi teman-teman, kalau memang kalian kendala karena nomor handphone kalian terblokir atau tidak aktif, saran saya mending kalian aktifkan kembali nomor handphone kalian ketimbang kalian ganti rekening. Karena ganti rekening itu riskan banget, karena banyak banget juga teman-teman yang sudah berhasil terputus, tapi saat nyambung lagi dia nggak berhasil. Jadi saya emang resikonya besar ya, tapi pasti bisa nanti, tapi tetap harus berusaha. Dan juga saya nggak tahu berapa kali harus mencoba atau waktu berapa lama. Tapi kalau emang itu sudah solusi terakhir yang bisa lakukan dengan ganti rekening, ya kan harus terus berusaha agar sampai bisa ganti rekening. Oke. Lalu berikutnya juga banyak nih, Kak, kok bisa sih hubungin CS? Saya sampai seminggu, 2 minggu nyoba terus nggak pernah berhasil. Jujur saya juga nggak ngerti ya, entah kenapa. Untungnya ketika saya niat emang harus call CS tersambung, walaupun memang pulsa yang dikorbankan lumayan untuk awal-awal kita sampai kita terhubung. Jadi kalau tips dari saya sih, kalau bisa di waktu saat mereka baru-baru buka. Jadi kalau pagi mereka buka jam 8, ya jam 8 kurang 5-10 menit kita coba hubungi. Kalau emang sudah nggak nyambung 2 kali, jangan diterusin. Kalian tunggu selang waktu mungkin lagi 30 menit atau 1 jam, coba lagi 2 kali aja. Kalau nggak mau,
coba sejam kemudian. Jangan kalian terus gagal, coba lagi. Pada akhirnya pulsa kalian malah akan habis percuma. Itu yang saya lakukan beberapa kali ini. Jadi saya mencoba itu mungkin sekarang hanya 2 kali saja dalam satu kesempatan. Jadi kalau sekarang gagal, stop dulu. Tunggu sejam lagi, telepon, gagal, tunggu sejam lagi, baru telepon lagi. Jadi jangan kalian beruntun telepon terus. Itu tips dari saya. Lalu juga pastikan pulsa kalian cukup ya. Jadi minimal pulsa 25.000 sampai 50.000 biar aman ya. Karena jangan sampai kalian tersambung baru sebentar ngomong udah terputus. Seperti itu teman-teman. Lalu kemudian ada ini dua teman kita nanya, Kak, terus apa dong fungsinya jadwal kalau kenyataannya semua delay, semua nggak jelas, mending nggak usah isi tanggal, isi bulan aja, atau mungkin sekalian nggak usah diisi atau diupdate. Bener sih, saya juga berpikir seperti itu, kenapa perlu ada jadwal. Tapi jujur teman-teman, kalau yang sebelumnya ya, yang insentif tahap 1 itu dia ini loh, dia bisa dibilang on time ya. Dia kayak saya tanggal 11 atau tanggal 10 Mei, saya lupa. Dia tanggal itu dia langsung sedang diproses. Jadi malamnya berhasil, tapi besok paginya baru cair. Walaupun emang delay sehari, tapi misalnya masih masuk akal lah ya, masih bisa diterima. Karena mereka memproses banyak data, dan itu baru kali pertama mereka membuat program untuk pencairan. Tapi karena sekarang banyak yang carut marut, belum ditambah lagi isi evaluasi dari KPK segala macam sehingga terhenti. Jadi yang time frame-nya harusnya nih tahap 1 diproses dulu, tahap 2 gelombang sekian. Jadi kacau karena beberapa waktu tersebut sekitar 3 minggu lebih itu nggak ada pencairan sama sekali. Jadi itu menumpuk dan tertumpuk, dibuka gelombang 3 waktu itu, dan gelombang 3 kalian tahu kan itu yang diterima itu double, bisa cuman 300.000, bisa jadi 100.000, bisa lebih dari 2 kali lipatnya. Itu yang membuat jadinya membludak banget datanya yang belum terproses. Jadi emang perlu waktu yang lebih, waktu ekstra, tenaga orang yang banyak untuk memproses semuanya. Dan belum lagi kita mengisi data itu salah ya. Jadi itu teman-teman untuk data atau informasi dan respon saya dari pertanyaan teman-teman setelah video saya pertama kemarin. Semoga bisa membantu. Dan teman-teman kalau memang ada yang harus kalian tanyakan saya harus jawab, kalian bisa DM saya, follow Instagram saya di @ariawanagus. Kalian bisa direct message sana. Dan teman-teman juga banyak kok yang udah saya jawab, walaupun mungkin nggak langsung ya, jadi mungkin kalian chat sekarang mungkin lagi sejam 2 jam, saya pasti balas. Tapi kalau yang di DM biasanya saya pasti akan balas ya, jadi nggak kayak di komen. Jadi teman-teman kalau emang penting banget, silahkan DM saya di Ariawan Agus, oke? Dan thank you banget buat teman-teman sudah nonton sampai video kali ini, di menit ini. Semoga videonya bermanfaat dan membuat teman-teman juga jadi lebih jelas dan mengurangi kebingungan teman-teman semua. Dan saya ucapkan maaf kalau memang saya ada salah-salah kata. Jadi thank you banget buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di next video. Ingat, bantu subscribe ya. Dadah.